Kerajaan Galuh masih ada kaitannya dengan Situ Denuh. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya untuk like and subscribe Icin Meox Channel. Dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Situ Denuh di Kampung Daracana, tidak lepas dari peran tokoh-tokoh dalam sejarah budaya di Tanah Sunda. Kepercayaan dan cerita turun-temurun masih sering disebarkan secara lisan oleh orang-orang yang dituakan, atau biasa disebut dengan kuncen. Sayangnya sejarah hanya dikisahkan secara lisan kepada keturunan dan warga-warga yang bermukim di sekitar Situ Denuh. Kurang tersebarnya informasi mengenai kaitan Situ Denuh dengan sejarah-sejarah di Tanah Sunda pada zaman dahulu, salah satunya disebabkan karena keberadaan Situ Denuh sendiri yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Menurut penuturan salah satu kuncen, Bapak Taan, arti kata Denuh dapat diartikan sebagai denah. Denuh dapat juga diartikan sebagai merenah, sopan santunan. Secara umum mungkin Situ Denuh dapat diartikan sebagai suatu daerah yang nyaman, dan masyarakatnya menjunjung tinggi sopan santun, baik terhadap sesama maupun sejarah serta kepercayaan yang ada. Berdasarkan penuturan singkat dari kuncen, daerah di sekitar Situ Denuh erat dengan Kerajaan Galuh, salah satu kerajaan besar dan tua di Tanah Sunda. Salah satu tokoh yang mendiami daerah di sekitar Situ Denuh yaitu Rahiang Kidul, Eyang Jantaka, yang memiliki gelar Batara Hyang Karang Nunggal, Batara Karang. Eyang Jantaka, atau disebut juga Eyang Mudik Batara Karang, merupakan salah satu putra dari Raja Galuh yaitu Uretikandayun. Beliau diyakini sebagai tokoh pertama yang mendiami daerah di sekitarnya, yaitu Sembah Lodong. Patilasannya berada di tempat yang disebut Cikudakeling. Nama yang sama dengan salah satu situs purbakala yang bernama situs Cikudakeling yang berada di barat Situ Denuh. Menurut penuturan kuncen, Eyang Mudik Batara Karang kerajaan di Sembah Lodong, karena daerah di sekitar kerajaan Galuh sudah termasuk Bincarung, ramai, padat, sumpek, dan daerah di sekitar Situ Denuh masih sepi. Selain situs Cikudakeling, ada juga peninggalan berupa pedang, yang digunakan oleh Eyang Batara Karang, yang saat ini tersimpan di Museum Alit di Sukaraja, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam salah satu sumber, nama Eyang Mudik Batara Karang, pun dikenal sebagai sosok yang berkaitan erat dengan Kampung Naga, dan Sembah Eyang Singaparna. Eyang Singaparna sendiri merupakan salah satu abdi dari Sunan Gunung Jati yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam hingga tiba di Sukapura, Tasikmalaya. Dalam beberapa sumber sejarah, Eyang Singaparna ini merupakan salah satu pendiri Kampung Naga, di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Eyang Mudik Batara Karang sendiri merupakan salah satu dari 6 saudara, Eyang Singaparna, dengan nama asli Ratu Ineng Kudratullah. Eyang Mudik Batara Karang dimakamkan di Karang Nunggal dan memiliki kesaktian menguasai ilmu kekuatan fisik, kabedasan. Dengan adanya dua sosok Eyang Mudik Batara Karang, dan tidak adanya bukti sejarah mengenai Situ Denuh, maka sejarah di sekitar situs ini akan semakin kabur. Daerah sekitar situs ini, pun konon dijaga oleh Eyang Purbakawasa. Petilasan Eyang Purbakawasa ini dapat ditemui di puncak bukit yang berada di sisi timur Situ Denuh. Tidak diketahui lebih jauh mengenai Eyang Purbakawasa. Masyarakat di sekitar Situ Denuh menganggap Eyang Purbakawasa sebagai karuhun, leluhur, mereka. Sementara Eyang Mudik Batara Karang, mendirikan kerajaan di daerah bernama Sembah Lodong, tidak jauh dari Situ Denuh. Keterbatasan informasi ini disebabkan oleh tidak adanya dokumentasi. Hasil, sejarah mengenai asal-usul Situ Denuh dan tokoh-tokoh yang berhubungan dengannya pun sangat terbatas. Selain di Sembah Lodong dan Situ Denuh, Kampung Daracana pun konon dijaga oleh Eyang Tugu, yang memiliki nama asli Syekh Muhammad Ibrahim, yang berasal dari Jawa. Dilihat dari namanya, pada masa Eyang Tugu sudah memasuki zaman penyebaran agama Islam, sehingga ada rentang waktu antara masa Eyang Mudik Batara Karang, Eyang Purbakawasa dan Eyang Tugu. Meskipun sejarah mengenai situs purbakala di Situ Denuh masih dipegang sekitar dan diberitahukan secara lisan oleh kuncen-kuncen, tetapi asal mula pembentukannya masih belum dapat dijelaskan. Baik secara ilmiah maupun sejarah dan mitos. Tidak dituturkan hubungan Eyang Mudik Batara Karang, dengan terbentuknya Situ Denuh.
Hingga saat ini, yang ada adalah situ Denu sudah ada ketika Eyang Mudik Batara Karang, pertama kali didirikan hingga kerajaan disembah Lodong, meninggalnya. Semasa hidupnya Eyang Purbakawasa yang memiliki petilasan di atas bukit pun situ Denu sudah terbentuk. Bahkan dijaga oleh Eyang Purbakawasa hingga tilem. Tilem adalah kondisi di mana seseorang yang berilmu tinggi menghilang kemudian berubah wujud dan muncul kembali di tempat lain dengan wujud yang berbeda. Bila kita mencari informasi mengenai situ Denu di internet, pasti akan muncul juga situ klasik Denu. Situs klasik yang merupakan peninggalan sejarah dan arkeologi yang berada di bukit-bukit yang mengelilingi daerah ini. Situs tersebut terdiri dari 3 buah situs dari batu, 4 buah situs berupa goa, beberapa benda cagar budaya, 2 sumur kecil, serta makam keramat. Adapun situs-situs klasik tersebut yaitu, situs Tugu, situs Balekambang, situs Lemah Badong, situs Goa Binuang, situs Goa Potong Kujang, situs Cikuda Keling, situs Goa Pasir Lengit, 2 buah sumur kecil, makam Prabu Batara Karang, situs Pasir Karang, Kikis Kampung, Batu Lumpang 1, Sang Hyang Lulumpang, Batu Pangcalikan, Batu Lumpang 2, Sang Hyang Lulumpang, Batu Bedil, Padepokan, artefak koleksi penduduk. Dari sekian banyak situs purbakala yang ada di sekitar situ Denu, hanya sedikit informasi yang dapat diperoleh. Bahkan lokasinya pun masih perlu ditinjau ulang untuk memastikan posisi dan kondisi situs purbakala itu sendiri. Sulitnya akses dan minimnya informasi menjadi salah satu penghambat pengumpulan data dan pengecekan ulang situs-situs yang memiliki potensi nilai sejarah dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya Selatan ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam budaya lestari. Rahayu Rahayu Rahayu. Jati Walagri.